Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kuan Baramala. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang Sistem Informasi Manajemen bab 5, Sumber Daya Komputasi dan Komunikasi. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama itu ada peranti keras. Nah, untuk peranti keras itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada prosesor atau CPU. Nah, apa sih prosesor atau CPU? Itu adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Jadi, CPU itu berguna untuk tempat memprosesan data. Untuk selanjutnya ada kecepatan prosesor. Nah, kecepatan prosesor itu diukur oleh jumlah siklus yang terjadi dalam per detik. Jadi untuk selanjutnya ada ukuran word. Nah, word itu apa sih? Word itu adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Selanjutnya ada kekuatan komputer yang mana dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor. Oh ya, tadi saya kelupaan menjelaskan tentang teman-teman semua peranti keras itu apa. Peranti keras itu merupakan hardware atau bisa dibilang kayak bentukan fisik dari sebuah komputer. Oke, kita lanjut. Untuk peranti keras. Nah, peranti keras masih ada lanjutan komponen yang paling penting. Yang pertama itu ada memori dan yang kedua ada ruang penyimpanan. Nah, memori itu apa sih? Memori itu dapat juga disebut sebagai RAM yang mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Oke, kita lanjut ke ruang penyimpanan. Nah, untuk ruang penyimpanan ini ada dua jenis. Yang pertama ada ruang penyimpanan tetap atau fixed storage, dan yang kedua ada ruang penyimpanan yang dapat dilepas atau removable storage. Kita lanjut. Nah, peranti keras yaitu alat-alat input atau input device. Yang pertama ada data yang diterima dari manusia. Nah, maksudnya apa? Data yang diterima dari manusia ini mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, dan lain-lain atau kegiatan yang lain berhubungan dari manusia langsung ke peranti keras. Nah, untuk data yang kedua ada data yang diterima dari mesin. Yang pertama itu adalah data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis, atau bisa dibilang data itu diterima oleh suatu komputer berdasarkan dari mesin lain. Oke, lanjut. Untuk alat-alat outputnya atau output device-nya itu ada multimedia. Nah, untuk multimedia itu apa sih? Multimedia itu merupakan evolusi dari rangkaian input device dan output device yang digunakan secara bersamaan. Contohnya kayak layar sentuh pada sebuah monitor. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke alat-alat komputasi pribadi. Nah, untuk alat-alat komputasi pribadi ini ada 4 jenis. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Yang kedua ada telepon seluler cerdas. Yang ketiga ada jaringan rumah. Dan yang keempat ada keamanan komputasi rumah. Oke, kita masuk ke telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Yaitu merupakan sebuah perusahaan yang membuat telepon itu telah menampilkan sebuah pesan, tulisan, dan gambar-gambar dari video pendek dan keypad dan monitor untuk menjadi alat input ataupun output. Lanjut ada telepon seluler cerdas, yaitu ketika ketika sebuah telepon itu menjalankan pekerjaannya, biasanya dihubungkan dengan komputer mikro atau personal komputer atau PC ya. Lanjut ada jaringan rumah, yaitu adalah jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet atau broadband. Baik modem kabel maupun modem telepon dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi di rumah. Jadi jaringan rumah itu ibarat kata kayak modem yang dapat membawa kita untuk berakses internet secara cepat di rumah. Lanjut ada keamanan komputasi rumah. Nah, untuk keamanan komputasi rumah itu ada 3 hal. Yang pertama ada perbaruan, hacker, dan virus. Yang pertama perbaruan itu adalah kegiatan memperbarui sistem operasi atau peranti lunak yang digunakan secara personal. Terus ada hacker itu adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer yang berguna untuk mengambil informasi pribadi dari seseorang yang ada di komputer tersebut.
Nah, selanjutnya ada virus. Virus itu program-program komputer kecil yang dapat menggandakan dirinya dan memasukkan dirinya ke file komputer untuk merusaknya. Oke, lanjut ke peranti lunak. Peranti lunak ada 3, yaitu peranti lunak sistem, peranti lunak aplikasi, dan peranti lunak yang mudah digunakan oleh para pengguna. Peranti lunak sistem mengelola proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna dengan peranti aplikasi dan peranti keras. Ada peranti lunak, tipe-tipenya itu ada siap dipakai, lalu ada aplikasi khusus dan yang ditulis oleh pengguna. Lalu ada peranti lunak yang mudah digunakan oleh pengguna, itu berupa aplikasi yang dibuat sederhana dan seksama sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Oke, lanjut. Ada komunikasi. Nah, komunikasi itu ada 3 hal. Yang pertama ada koneksi publik, terus ada jaringan pribadi maya, dan koneksi saluran pribadi. Untuk koneksi publik itu merupakan koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem. Jaringan pribadi maya itu adalah jaringan khusus yang dibuat dalam komunikasi internet tanpa adanya link-link yang mengganggu. Ada koneksi saluran pribadi, yaitu koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi data. Lanjut, ada itu komunikasi jaringan. Nah, di dalam komunikasi jaringan itu terdapat OSI model. Yang pertama ada fisikal yang berguna untuk akses ke media, lalu ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, dan application. Jadi di OSI model itu ada 7 tingkatan ya untuk komunikasi dan jaringan. Bisa dilihat di sini gambarnya. Oke, kita lanjut ke komunikasi. Nah, untuk komunikasi itu ada protokol untuk komputasi komputer yang terdiri dari sistem network arsitektur, token ring, dan Ethernet. Lalu ada paket. Nah, paket itu apa? Adalah merupakan suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan dan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju. Nah, ada alamat jaringan internet, merupakan alamat yang akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang akan dituju. Lanjut, ada jenis-jenis jaringan. Ada 3 jenis, yaitu pertama ada jaringan area lokal, intranet, dan extranet. Area lokal itu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Ada intranet, itu menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun dibatasi sumber daya komputernya. Lalu ada extranet, itu merupakan intranet yang diperluas untuk digunakan oleh para pengguna di luar perusahaan. Oke, yang terakhir ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Nah, di dalam konvergensi komputasi dan komunikasi itu ada Voice over Internet Protocol atau VoIP, yang merupakan adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet dan komunikasi digital, yang mana setiap suara itu dapat didigitalisasikan dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kepada para pengeras suara di tempat tujuannya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Begitu saja paparan dari materi yang saya paparkan ini. Sampai jumpa bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.